العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها. هذا حديث قاله محمد، جاء به وهو حديث مسند، في حق من بذكره نردد، فهو علي بالعلا مؤيد، للمرتضى كرامات والعلا جلبابها، ومن يروم المعالي يأتيها من بابها وليأتيها من بابها. أنا مدينة العلم. Pak Sang itu tahunnya kampus kami Pak Sang itu cukup kecil tapi ternyata isinya banyak. Pada kesempatan sore hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih pula kepada Profesor Dr. Sang itu yang selaku atas pendidikan di Mesir yang sudah membantu kami, memfasilitasi kami sehingga beberapa minggu yang lalu Stikes Aisyah sudah bisa langsung menyelenggarakan atau melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Mesir dan juga termasuk di beberapa perguruan tinggi di Yordan. Hal ini semua tentunya berkat bantuan dan juga dukungan dari Pak Sang itu beserta seluruh staf dan jajarannya. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kami memang sengaja memohon waktunya yang sebenarnya saya tahu waktu beliau ini cukup padat hari ini aja nanti langsung terbang ke Solo. Jadi saya harapkan memang pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan bersama-sama menyimak paparan tentang bagaimana dakwah melalui profesi kesehatan sekaligus peluang dan tantangan kerja di Timur Tengah. Harapan kami ini nanti bisa memberikan tambahan wawasan bagi saudara semua, ya, sehingga sebagai seorang perawat, sebagai seorang fisioterapis dan sebagai seorang bidan itu nanti peluang kerjanya di Mesir seperti apa seperti itu ya. Jadi jangan hanya berkutat di negara kita sendiri begitu. Perlu kami sampaikan bahwa Stikes Aisyah ini adalah salah satu amal usaha milik pimpinan pusat Aisyah. Dan saat ini pimpinan pusat Aisyah sudah memiliki kurang lebih 13 perguruan tinggi Aisyah yang 12 diantaranya adalah bergerak di bidang kesehatan. Kami mohonkan pamit karena pada kesempatan sore hari ini para pimpinan termasuk Bu Nurjana sebenarnya kami undang Pak, tapi beliau tidak bisa hadir dan saya nitip salam buat Pak Sang itu dan juga Pak Muhammad Imam dan Pak Cecep. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mengundang pada kami harapkan pada seluruh peserta audiensi, seluruh peserta stadium general untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik dan silakan nanti akan ada translatornya. Jadi Pak Cecep ini hanya akan mentranslate dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, tapi saya kira ada juga yang sudah bisa bahasa Arab ya. Dan kami mohonkan mungkin patah dua patah dari Pak Sang itu untuk bisa memberikan penguatan kepada mahasiswa kami. Pak, nanti kami mohonkan Pak Sang itu bisa menyampaikan penguatan dan motivasi bagi mahasiswa kami. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena waktunya sudah sore. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara selanjutnya, sambutan dari atas pendidikan Mesir kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sang Magister Humaniora. Disilakan. Ibu Direktur Sekolah Tinggi Kesehatan di Yogyakarta dan juga Wakil Direktur dan para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Ma'ali Ustadz Dr. Muhammad Imam Daud, Nihna Jami'an Naskuru Syukran Jazilan
ala hudurikum fi hadhihi al-qan wa yumkin hadaratikum al-'ama allati tata'allaq bil sihhah yumkin nastati an nusajjih hadhihi talabah ay yata'ammak lughat al-arabiyyah fil Qahirah insyaallah. Nihna pada nastati wa nafham hunaka salasatu turuq li tadris lugha al-arabiyyah bisur'ah. Jadi gini, Pak Imam Daud ini guru besar studi Islam dan bahasa Arab dari Universitas Terusan Suez. Beliau juga direktur pesantren Muallimil Quran Internasional di Kairo yang santrinya santri beliau itu 1000. Direktur Pusat Studi Bahasa Arab dan Terjemah ceritanya itu. Nah, waktu di sana beliau itu mengeluh, ini para medis yang ada di Timur Tengah itu kebanyakan kan dari Korea, dari India, itu cara apa ya, kata-katanya kemudian bagaimana merawat itu terlalu kasar. Ada 1-2 orang Indonesia, para pasien itu senang sekali kalau ditangani oleh Indonesia. Makanya beliau itu bilang sama saya, mungkin tidak apa yang berkaitan dengan kesehatan, itu kata-kata yang kaitannya dengan kesehatan. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Di Mesir sendiri saya kira akan sangat tertarik bagaimana ahli kesehatan Indonesia menangani pasien. Saya pernah disuntik langsung pingsan saya. Mengapa? Pas flu berat, kemudian saya diperiksa dokter, setelah itu mendingan kenapa tidak diberi apa itu yang agaknya gitu ya. Hal itu ya. Mendingan kan diberi itu pelan-pelan begitu dan disuntik gitu. Tahu-tahu sudah beres gitu waduh. Mana ini? Wah, kalau orang Indonesia pasti disenangi gitu. Dan gajinya juga lumayan gitu. Ini penting sekali ya. Makanya dari situlah bisakah setika itu seperti itu. Apalagi di lembaga beliau ini sudah ada diuji coba orang Amerika 1 tahun belajar bahasa Arab. Setelah di lembaga beliau, nanti sore itu pulang dititipkan ke keluarga-keluarga guru besar yang sudah pensiun. Di situ mau makan harus bahasa Arab, mau mandi ya harus bahasa Arab. Pokoknya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur bahasa Arab terus. Tidak boleh ketemu orang Indonesia. Nah, kalau mau minta apa, terpaksanya kata-katanya benar-benar ya pakai kode, pakai apa, mau makan ya begini, kata-kata gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, dari situlah ini peluang besar untuk kawasan Timur Tengah. Betulnya teman-teman ini kan bagaimanapun nanti seandainya mau bekerja di Timur Tengah, bahasa Arabnya lumayan begitu. Wah, saya kira pengalamannya yang luar biasa. Gitu. Jadi Indonesia tidak hanya mengirim TKW saja yang apa itu istilahnya tidak ahli ya, tapi teman-teman yang berpendidikan, yang kuliah, nah ini yang luar biasa itu yang kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu kami sebetulnya mengharap kalau ada 1-2 bisa ke Mesir ya 4 bulan atau 5 bulan begitu ya. Nanti saya titipkan di lembaga beliau lah, bisa di lembaga beliau nanti apa tempat tinggalnya pasti akan digratiskan karena beliau sudah tahu betul ini semangat begitu. Saya kira begitu. Saya kira hanya apa itu tiket saja PP begitu ya. Seandainya uang saku ya hanya untuk beli bakso lah begitu. Saya kira untuk stiker kecil itu. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini adalah ulama berpengaruh di Mesir. Nah, mudah-mudahan kedatangan beliau di sini membawa berkah bagi kita semua. Saya kira begitu. Mungkin nanti lain waktu kita akan bisa
berdialog sendiri. Kalau pas saya ke Indonesia lagi, mudah-mudahan bisa mampir ke Stikes lagi. Nah, ini waktu sebelumnya akan kami aturkan kepada beliau untuk memberikan kuliah umumnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huda wa dinil haq yudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Prof. Samidu, Prof. Muhammad Imam Dawud, Pak Jajat Rahman. Yang pertama saya kira pakai bahasa Inggris, ya ternyata pakai bahasa Arab, jadi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia saja. Satu hal yang mungkin terkadang saya itu malu ya, malu itu mengapa? Karena bahasa Arab itu kan bahasa kedua orang Islam, itu bahasa pertama. Setiap hari kita beribadah menggunakan bahasa Arab. Ini ditanya, can you speak Arabic? No. How come? You are Muslim, but you cannot speak Arabic. Seperti itu sering saya ketemu, sehingga saya dalam waktu sudah banyak sebenarnya itu. وسوف تعلمها وتعلمونها سويا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ترجمة المقدمة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyampaikan mukadimah, pertama menyampaikan yang saya hormati Ibu Ketua Stikes, Profesor Samidu, para dosen, serta para mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Saya sangat senang sekali bisa berkunjung ke Stikes ini, di mana saya datang ke sini karena kita dipersatukan oleh Al-Quran, karena kita semua dipersatukan oleh Islam, dan karena kita dipersatukan dengan niat ingin mendapatkan amal soleh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa petunjuk Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi, beberapa petunjuk yang bisa membantu para mahasiswa sekalian dalam pekerjaannya, dalam mengerjakan risalah profesinya, serta mengembangkan ilmu dan tugasnya sebagai ahli di bidang kesehatan. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran itu bisa menyentuh ke dalam akal kita. Petunjuk itu juga bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam lisan dan perbuatan kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita dapat mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. أول شيء ما يقدمه القرآن لأن يكون في عقل الإنسان رجل أو امرأة الذي اصطفاه الله لهذه الرسالة، في هذه الوظيفة، في هذا العمل. هذه الرسالة هي طريقك إلى الجنة، وهي طريقك إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. طريق الحسنات لا شيء. أولا يدع من اصطفاه الله لرسالة التمريض والعلاج ونحو ذلك أن الشفاء من الله عز وجل، ونحن أسباب. أما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن حين ذكر بركات الله التي تتنزل ذكر الشفاء ولم يذكر العلاج. لماذا؟ لأن العلاج قد يأتي بنتيجة، وقد لا يوفق الطبيب ولا الممرضة ولا الممرض ولا يأتي بنتيجة ولا يحدث الشفاء. لكن القرآن ذكر النتيجة، لأنك ببركات الله يحصل الشفاء ويوفقك في حصول النتيجة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يكن علاج ورحمة. تضعف يقينا أن الله هو الشافي بقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. Sesungguhnya apa yang diberikan oleh Al-Quran Al-Karim kepada kita, para mahasiswa, para mahasiswi yang bergerak di bidang kesehatan, yang berprofesi sebagai dalam bidang kesehatan. Pertama,
harus dicatat bahwa profesi Anda dalam bidang kesehatan itu adalah jalan Anda sekali untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Profesi itu juga diyakini bahwa dia akan bisa mengantarkan kita bersama Rasulullah SAW. Dan profesi itu juga diyakini akan membawa kebaikan yang sangat besar. Di antara petunjuk itu untuk para ahli kesehatan pertama adalah bahwa kesembuhan itu hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah sang penyembuh yang sebenar-benarnya penyembuh. Sedangkan kita sebagai manusia hanya bisa melakukan mengupayakan berbagai macam upaya dan sebab. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menceritakan bagaimana proses mencapai kesembuhan. Al-Quran langsung menyatakan sesuatu yang terkait dengan penyembuhannya, bukan prosesnya. Karena proses itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai kesembuhan, bisa jadi tidak juga mencapai kesembuhan. Oleh sebab itu Al-Quran menyebutkan dan wanazilun Al-Quran salah satu ayat Al-Quran dan kami turunkan dari Al-Quran itu yang mengandung hidayah dan kesembuhan untuk manusia dan petunjuk. Allah tidak menceritakan proses penyembuhannya, tetapi hasilnya yaitu kesembuhan. Sebab kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk berupaya mencapai kesembuhan, sehingga dalam ayat-ayat lain kita diberi petunjuk jika aku sakit maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkanku. بعد أن علمنا الشيء الذي ينبغي الحقيقة الذي ينبغي أن تستقر في العقل، هنالك أمر مهم ينبغي أن يستقر في القلب، وهو النية الخالصة لله عز وجل. يعني صحيح أنت لو أنت تأخذ مرتبا مقابل العمل هذا مقابل الوقت، لكن انوي أن الذي تقوم به إنما هو رسالة تحسنها لتخفف الآلام وتسكن في علاج وحصول الشفاء عند الناس. تضع هذه النية في قلبك فيتأتى لك بها التوفيق من الله عز وجل، يتأتى لك ويحصل بها الإعانة من الله عز وجل. يدك يكون فيها بركة من الله عز وجل، ويدك يكون فيها الشفاء حين تنوي بقلبك لله. هذا الشيء هي النية الخالصة لله حين تضعها في قلبك. Satu poin itu harus dicatat. Poin yang kedua yang harus selalu ada dalam hati kita adalah beliau menyebutkan bahwa ketika kita berprofesi sebagai tenaga kesehatan harus selalu menanamkan yang ikhlas pada hati kita. Benar bahwa kita sebagai orang yang bekerja pasti mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan nilai kita. Tetapi bukan itu yang akan menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah menyampaikan misi salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang yang sakit supaya bisa cepat sembuh. Dengan keterusan niat itu maka Allah Subhanahu wa taala secara otomatis akan memberikan pertolongan, akan memberikan kesembuhan dan segala kemudahan atas tugas dan profesi yang kita jalani dalam bidang kesehatan. الأمر الثاني إنما هو أمر يتلفظ به الإنسان. عليك وأنت تتعلم هذا العلم وأنت تعمل بهذا العلم أن تبدأ عملك دائما بذكر الله عز وجل، فتدخل على المريض بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا رب أنا بك، اللهم اكتب على أيدينا الشفاء. تأخذ ربك معك حتى بهذا الذكر تحصل البركة من الله. Hal yang selanjutnya yang harus dipegang oleh kita sebagai orang yang berprofesi di bidang kesehatan adalah bahwa ketika kita mengamalkan ilmu kita atau mempelajari dan mendalami ilmu ini serta mempraktekkan ilmu tersebut untuk bekerja, maka hendaklah kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita dengan berzikir kepada Allah.
Misalnya ketika kita ingin menemui pasien, jangan lupa berzikir, membaca bismillah dan berdoa. Ada beberapa doa yang perlu dibaca oleh kita ketika mendampingi pasien itu, yaitu adalah bismillah, Allahumma antas syafi, dengan menyebut nama Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Penyembuh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya itu tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu memberikan kemudaratan kepada satu makhluk, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. أيضا في هذه الجزئية في هذا العنصر أمر مهم أنا أقدمه لكم نصيحة غالية، وهو مثلا يكون الممرض أو تكون الممرضة في حجرة العمليات مع الطبيب، وتصادفكم صعوبة أثناء العملية، لا يمكنك أن تتكلمي، فلا يهم أن تذكري بلسانك، بل توجهي بقلبك إلى الله أن يا رب أعنا، وفقنا، فرج ما نحن فيه. الله عز وجل يتدخل ويحل لك المشكلة وييسر لك الأمر. توجه إلى الله في الذكر أيضا بقلبك إذا ما حدثت مشكلة وأنت في